teman-teman. Kenapa kita percaya Gus Baha? Faktor apa yang membuat banyak orang percaya dengan pemikiran Gus Baha? Kenapa banyak orang dari berbagai kalangan dan organisasi mudah menerima pendapat beliau? Salah satunya adalah kesombongan. Dalam arti beliau kerap dengan percaya diri menunjukkan kealimannya, menunjukkan pada khalayak bahwa beliau benar-benar pandai dan menguasai apa yang sedang dibicarakan. Terkait Al-Quran sebagai standar utama tingkat keulamaan seseorang, beliau tak sungkan menyatakan bahwa sudah sejak kecil menghafal Al-Quran, sudah sejak kecil mempelajari Al-Quran. Secara bapaknya, Kiai Haji Nur Salim adalah seorang hafidh yang ahli Quran. Bisa dibilang Al-Quran adalah sahabatnya. Di sela ngaji beliau kerap kali bilang, saya sudah hatam kitab Ihya 4-5 kali. Hampir hafal titik koma Ihya. Bahkan sudah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam ini lewat beberapa versi penerbit, 3 atau 4 versi cetakannya. Belum lagi beliau juga beberapa kali mengaku menghantamkan kitab Ithaq Syarah Ihya karya Sayyid Az-Zabidi. Lewat pengakuan tersebut, ulama atau kiai Islam tradisional yang begitu mengagungkan Al-Ghazali dan Ihya-nya bisa dibilang akan langsung merasa kalah. Apalagi mereka yang hatam Ihya-nya baru sekedar ikut hataman tanpa ikut ngaji betulan. Urusan hadis, beliau pun berulang kali bilang Sahih Al-Bukhari adalah bacaan kesukaan. Beliau amat percaya dengan isi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu, bahkan menjadikan Bukhari sebagai standar utama mengenal Nabi, pun untuk urusan gaib yang akan terjadi di masa depan. Saat menyebutkan suatu hadis misalnya, beliau kerap bilang, saya hafal betul teks hadisnya karena sengaja saya hafalkan. Coba deh, siapa yang gak langsung angkat tangan melawan orang yang begitu yakin dan mantapnya menyebut kata per kata sebuah hadis? Coba deh. Di saat bersamaan banyak penceramah mubalik yang kerap ragu-ragu dengan hafalan hadisnya lewat ucapan au kama qol. Para ustadz yang fanatik dengan pertanyaan mana hadisnya? Hadisnya sahih enggak? Disahihkan Albani enggak? Bisa langsung membuka tangan mengiyakan jika disebut hadis itu adalah Bukhari atau Muslim. Kalaupun sudah disebut riwayat Bukhari Muslim masih ngeyel, disahihkan Albani apa enggak, mending tinggal ngisis. Para guru yang fanatik fikih tentu akan langsung iya kalau mendengar pengakuan beliau yang dengan pede bilang sudah ngelotrok kitab Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin, sebab pernah jadi rais Fathul Mu'in sewaktu mondok di Sarang. Demikian pula dengan kitab-kitab fikih lain, Madhab Syafi'i karya Imam Nawawi, Rafi'i, Imam Suyuti hingga Zakaria Al-Ansari. Bahkan pemikiran-pemikiran madhab Hanafi pun banyak diakrabi. Begitulah kesombongan dalam tanda petik soal ilmu yang kerap beliau tampakkan. Bahkan beliau tak segan-segan menantang siapapun yang menolak pendapatnya. Tapi ya harus level lah. Minimal hafal Quran mantap dan sekian ribu hadis, baru boleh debat saya. Saya siap berguru pada orang itu jika memang terbukti lebih alim. Begitu kira-kira ucapan beliau. Lah kalau hafalnya cuma ayat udkhulu fis silmi kafah, yang lainnya enggak hafal, ya levelnya baru belajar Iqra itu. Kalau kata seorang kiai alim itu levelnya baru belajar mengeja mem patah ma, tak patah ma, mem domahmu. Sekarang apa penyebab beliau bersikap seperti itu? Barangkali karena keresahan banyaknya mubalik zaman sekarang yang kurang ilmu. Dia tenar dan banyak penggemar gara-gara TV atau media.
lantas merasa GR bahwa dia layak berfatwa, padahal ilmu tak ada. Modal pintar ngomong doang, disuruh mentasrif kata qala yaqulu saja bulat kayak baca surat Al-Kafirun, nggak selesai-selesai. Lebih dari itu, sikap ini juga ada syaratnya, artinya ada tuntutan dan contoh dari para ulama terdahulu. Beberapa kali saya mendengar beliau mengutip sebuah kalimat, entah hadis atau bukan, idza zuharatil fitan falyadharil alim ilmahu. Jika sudah nampak fitnah-fitnah urusan agama, maka orang alim harus menunjukkan ilmunya. Mungkin menunjukkan ilmunya inilah yang menunjukkan kealimannya. Keadaan dunia makin rusak sebab orang-orang alim tak mau mengajar, tak mau mengisi ceramah. Alasannya masih belum cukup ilmu. Padahal sudah mondok nyantri puluhan tahun, sudah hafal imriti, sudah hatam dan menguasai Fathul Qorib, sudah ngaji hikam, bahkan Ihya Ulumuddin. Gaya-gayanya sih tawadhu, tapi sejatinya memberi ruang bagi orang-orang yang kosong ilmunya untuk mengajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya membaca postingan di Facebook santri milenial atau apa itu. Ya memang saya juga suka dengan ceramah beliau dan memang sangat luar biasa keilmuannya. Apalagi beliau adalah murid kesayangan Mbah Maimun Zubair. Jadi sudah dari situ saja sudah kita sebagai santri yang pernah mondok itu sudah sangat percaya dengan kealimannya. Dan kalau saya sendiri memang kalau dilihat dari sejarah belajarnya itu memang harus alim dia itu. Dari kecil belajar Al-Quran dengan bapaknya yang punya pondok Al-Quran. Dari beliau sudah dari kecil ngaji dengan ulama yang betul-betul ulama, yaitu ulama Al-Quran. Kemudian setelah itu mondok di Sarang. Siapa yang tidak tahu Mbah Maimun Zubair tentang kealimannya dan sebagainya. Dan mondoknya itu betul-betul mondok dalam arti secara intens mempelajari ilmu. Apalagi kalau di pondok sudah lama dan sering musyawarah itu, saya yakin sangat mempelajari ilmunya itu sangat lebih mudah. Beda sekali dengan anak-anak yang sambil sekolah. Mondok tapi sambil sekolah itu sangat beda. Misalnya sekolah mulai dari SMA lah, misalnya mondok setelah MTS, setelah SMP, kemudian mondok sambil sekolah, itu kan waktunya hanya sedikit, hanya sisa-sisa waktu lah katakan. Sekolah sampai siang, sore ya sudah malas, sudah capek, itu pikirannya sudah penuh capek dari pagi. Kuliah sambil mondok juga seperti itu. Pasti akan lebih maksimal kalau mondok 100%. Itu dari situ saja saya sudah yakin akan keilmuan beliau, karena beliau memang mondok 100%. Sekian. Jadi untuk tema apakah dia sombong apa gimana, ya itulah gaya beliau. Gaya beliau memang seperti itu, dan saya yakin dia punya dasar untuk itu karena kealimannya. Dan ternyata dari efek ini, dari efek sebuah tenar viral itu, santri-santri menjadi lebih pede sekarang, tidak kalah dengan mereka yang hanya pinter omong sisi apa itulah ya, bahasa intelek dan sebagainya. Sekarang santri-santri harus sudah mulai pede. Kita sudah ada contohnya yang viral, yang menasional, yaitu Gus Baha. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.